Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang paragraf. Langsung saja, pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dari pendapat-pendapat tersebut adalah sama. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan. Selanjutnya, slide berikutnya tulisannya agak sedikit buram, tapi tidak apa-apa karena saya akan memaparkan contoh dari paragraf. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa paragraf itu memiliki bagian yang agak menjorok ke dalam. Dan inilah contohnya seperti yang sudah saya lingkari. Dan biasanya di setiap majalah, di setiap tulisan, di setiap karangan, pasti ada tulisan, pasti ada paragraf seperti ini gitu. Oke, next kita akan membahas tentang kesatuan paragraf. Nah, jadi paragraf yang baik itu adalah pertama, paragraf yang memiliki kesatuan gitu. Jadi sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kemudian paragraf dikatakan baik apabila memiliki kepaduan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, seperti kata transisi, referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, dan sebagainya. Kemudian, syarat paragraf dikatakan baik apabila memiliki kelengkapan dan ketuntasan. Jadi, aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Kemudian ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konsistensi. Paragraf dikatakan konsistensi apabila bersifat konsisten, tidak mengandung kontradiksi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf pertama yaitu deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf, sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas untuk pendukung gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok biasanya berupa pernyataan umum. Nah, di bawahnya ini merupakan contohnya, yaitu komodo merupakan hewan langka yang dilindungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Nah, ini merupakan gagasan utamanya karena terletak di awal. Kemudian jenis paragraf kedua yaitu induktif. Paragraf induktif berlawanan dengan paragraf deduktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. Ketiga yaitu paragraf iteratif. Paragraf iteratif merupakan paragraf yang gagasan utamanya ada di tengah paragraf. Kalimat pendukungnya mengapit kalimat yang mengandung gagasan utama. Kemudian terakhir yaitu jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Jadi paragraf campuran ini letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan utama disebut dua kali, bukan berarti berlawanan. Gagasan utama di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.